Kamu pernah merasa dia baik-baik saja setelah kamu pergi? Terlihat tenang, tidak mengejar, bahkan seolah tak peduli. Tapi tahukah kamu, di balik senyuman tipis dan sikap dinginnya, ada badai emosi yang ia sembunyikan. Dia tidak menangis di depanmu, tapi setiap detik kepergianmu ia simpan rasa sakit itu sendirian, dalam diam yang menyesakkan. Wanita tak selalu menunjukkan kesedihannya dengan air mata. Terkadang mereka memilih diam, karena tahu bahwa jika mereka bicara, semuanya akan runtuh. Saat kamu berhenti bicara, dunia kecilnya hancur perlahan, tapi ia tetap berdiri, pura-pura kuat, pura-pura tak peduli. Padahal hatinya berteriak, berharap kamu kembali menyapanya, walau hanya sekali. Video ini akan membuka matamu tentang apa yang benar-benar terjadi dalam hati seorang wanita ketika kamu memilih untuk diam. Kamu akan melihat sisi emosional yang tak pernah ia tunjukkan, sisi yang penuh luka, rindu, dan pertanyaan yang tak pernah dijawab. Wanita punya cara tersendiri dalam menyimpan rasa sakit. Ia tak berteriak, tak marah, ia hanya diam. Dan itulah yang paling memilukan, karena di balik diamnya ada rindu yang tak bisa disalurkan, ada air mata yang tak bisa dijelaskan, ada luka yang kamu tinggalkan tanpa sadar, tanpa peringatan. Video ini bukan sekadar cerita. Ini adalah cermin bagi setiap pria yang pernah menghilang tanpa alasan. Ini adalah suara untuk hati-hati yang selama ini hanya bisa diam, tapi sesungguhnya menjerit di dalam. Di dalam video ini kamu akan memahami kenapa wanita terlihat tenang tapi hatinya bergejolak saat kamu pergi. Reaksi psikologis yang tidak pernah kamu bayangkan, cara mereka menyembunyikan luka, bahkan dari diri mereka sendiri. Dan bagaimana diam bisa menjadi senjata paling mematikan dalam cinta. Video ini bukan hanya untuk kamu yang pernah pergi, tapi juga untuk kamu yang mungkin akan disadarkan bahwa diam tak selalu menyelesaikan apapun. Kadang, itu justru membuat seseorang perlahan mati di dalam dirinya sendiri. Tinggalkan komentar jika kamu pernah merasakan atau mengalami hal serupa. Cerita kamu bisa jadi penyembuh untuk orang lain. Like jika kamu tersentuh, subscribe agar kamu tak ketinggalan kisah cinta, kehilangan, dan perjuangan hati lainnya yang kami hadirkan setiap harinya. Karena kadang, yang terlihat kuat justru yang paling membutuhkan pelukan. Poin pertama, rasa kaget dan bingung di awal. Ada momen-momen ketika seseorang tidak sadar bahwa dirinya sedang dihukum oleh pikirannya sendiri. Bukan oleh kamu. Bukan oleh keheninganmu, tapi oleh ruang kosong yang tiba-tiba muncul, yang dulunya dipenuhi oleh sapaanmu yang ringan, perhatianmu yang sederhana, atau keberadaanmu yang tenang, tapi pasti. Dan saat kamu tidak lagi bicara, otaknya mulai bekerja lebih keras dari biasanya. Ia mulai mencari petunjuk, menganalisis percakapan terakhir kalian, mencari celah, seolah-olah keheninganmu adalah teka-teki yang harus dipecahkan. Di saat seperti itu, yang paling menyakitkan bukanlah kehilanganmu secara fisik, tapi kehilangan kontrol terhadap narasi di kepalanya. Tiba-tiba kamu menjadi variabel yang tak bisa ia prediksi. Dan untuk sebagian orang, itu adalah ancaman. Seperti yang kita bahas sebelumnya, banyak orang tidak pernah belajar menghadapi kehilangan yang datang tanpa aba-aba. Ketika komunikasi terputus tanpa peringatan, reaksi awalnya seringkali adalah keterkejutan yang kaku. Seolah-olah hidup berhenti sejenak, dan ia tidak tahu harus berdiri di sisi mana. Bisa jadi, dia membuka notifikasi dengan detak jantung yang lebih cepat dari biasanya, hanya untuk kecewa karena tidak menemukan satu pun pesan darimu. Bisa jadi juga, dia tertawa di depan banyak orang, tapi mendadak diam saat menyadari bahwa seseorang yang biasanya merespons candanya sudah tidak ada lagi di situ. Beberapa orang mungkin tidak menunjukkan keterkejutannya secara gamblang. Tidak semua orang akan langsung menangis atau meratap. Ada yang memilih menyibukkan diri, berpura-pura semuanya baik-baik saja. Tapi justru disitulah pertanda awalnya. Rasa bingung itu tumbuh dalam diam. Dan justru karena tidak ada jawaban, ia mulai menciptakan ribuan skenario yang tidak pernah kamu tulis.
Sebuah studi pernah menunjukkan bahwa saat seseorang kehilangan pola interaksi yang rutin, seperti balasan chat atau kehadiran harian dari orang terdekat, otak memicu respons serupa seperti saat menghadapi rasa sakit fisik. Kamu tidak bicara, tapi tubuhnya merasa seolah baru saja dijatuhkan. Dan anehnya, semakin dia mencari penjelasan di luar dirinya, semakin buntu jalan yang ia temukan. Karena kenyataannya, kamu memang tidak memberikan skrip baru untuk dibaca. Kamu hanya berhenti. Tapi kamu tahu? Itu mungkin satu-satunya cara untuk membuat dia melihatmu dari jarak yang cukup. Jarak yang membuatmu tidak bisa lagi dijangkau dengan basa-basi. Jarak yang membuat dia harus menoleh ke belakang dan bertanya, siapa sebenarnya dia yang selama ini diam saja, tapi kehilangannya terasa seperti bencana? Dan disitulah muncul kesadaran baru, yang dulu terlalu dibutakan oleh rutinitas, bahwa kamu tidak pernah meminta terlalu banyak, tidak pernah menuntut. Tapi sekarang, saat kamu tidak ada, keheninganmu menjadi pernyataan paling keras yang pernah dia dengar. Jadi, jika sekarang kamu sedang dalam fase itu, fase di mana kamu memilih diam, dan kamu mulai bertanya-tanya, apakah dia peduli? Apa yang dia pikirkan? Apakah dia merindukanmu? Kemungkinan besar, dia lebih terguncang dari yang kamu kira, tapi tidak akan pernah mengakuinya. Karena kaget dan bingung adalah dua hal yang seringkali ditutup dengan senyum tipis dan kalimat, "Aku nggak apa-apa kok." Padahal kamu tahu, sejak kamu diam, dia tidak pernah benar-benar tenang lagi. Poin kedua, respons emosional. Setelah fase kebingungan di awal, biasanya akan muncul gelombang kedua yang lebih sulit ditebak. Respons emosional bisa dalam bentuk marah, bisa jadi kecewa, tapi lebih sering muncul dalam bentuk yang diam-diam merusak. Kadang dia terlihat biasa saja di luar, tapi pikirannya mulai gaduh. Dan lucunya, dia sendiri tidak tahu sedang marah pada apa. Dia tidak sedang marah padamu, tapi pada ketidakberdayaannya, karena kamu membuatnya tidak bisa berbuat apa-apa. Di saat kamu berhenti memberi sinyal, pikirannya mulai menciptakan versimu yang baru. Versi yang lebih dingin, lebih jauh, dan menyebalkan. Dan kamu belum tentu begitu. Tapi kamu tahu, manusia akan lebih sering menciptakan monster dari keheningan daripada berdamai dengan ketidakpastian. Seperti yang kita bahas di poin sebelumnya. Kaget dan bingung adalah pembuka. Tapi emosi, itulah badai sesungguhnya. Dan ia tidak muncul dari satu arah. Kadang berupa sindiran samar, unggahan story dengan lagu patah hati, atau postingan motivasi dengan kutipan tajam. Kadang berupa keheningan balasan yang kamu tahu bukan ketenangan, tapi kemarahan dalam bentuk paling elegan. Bisa juga muncul dari hal-hal yang tidak terlalu terlihat, seperti dia yang mulai mengecek WhatsApp-mu berkali-kali, mengamati apakah kamu online, atau kamu sengaja tidak online. Dia tidak tahu, dan itu membuatnya tidak tenang. Respons ini bukan hanya soal patah hati, tapi soal kegagalan dalam memahami apa yang sebenarnya terjadi. Dan ketika logika tidak bisa menjelaskan, emosi yang turun tangan. Kamu mungkin tidak sadar, tapi setiap detik keheningan darimu bisa jadi terasa seperti penolakan. Otaknya, seperti yang dicatat oleh beberapa penelitian neuroscience, tidak membedakan rasa sakit sosial dengan luka fisik. Saat kamu berhenti bicara, otaknya bisa merespons seolah sedang terkena tamparan. Itu yang membuat dia sulit tidur. Itu yang membuat dia kehilangan selera makan, atau justru makan berlebihan sebagai pelampiasan. Semua karena dia merasa tidak tahu apa yang sedang kamu pikirkan. Dan yang paling ironis, dia tahu dia sedang berlebihan, tapi tetap tidak bisa menghentikannya. Karena sebagian dari dirinya belum siap menerima bahwa kamu sudah tidak ingin ada dalam cerita yang sama. Tapi tenang, ini tidak semuanya gelap. Karena dari respons ini, beberapa orang justru mulai belajar. Mereka mulai bertanya, kenapa aku segini terguncangnya? Kenapa aku bisa marah segila ini hanya karena dia diam?
Itu adalah pertanyaan awal dari penyembuhan. Bisa jadi, dari ledakan emosinya, dia mulai mengenali bagian dirinya yang belum pernah disentuh. Bagian yang takut kehilangan. Bagian yang tidak bisa menerima bahwa seseorang bisa saja meninggalkannya tanpa kata. Dan bagian itu, jika disentuh dengan lembut, bisa berubah menjadi pemahaman yang utuh. Bayangkan kamu sedang melihat story-nya. Dia tertawa bersama teman-temannya. Tapi kamu tahu, ada mata yang menyimpan pertanyaan di balik senyum itu. Pertanyaan yang belum sempat dia kirimkan padamu, karena egonya menahannya. Tapi jiwanya sudah lebih dulu mencarimu. Kadang respons emosional bukan tentang siapa yang salah, tapi tentang luka-luka lama yang belum selesai. Dan kamu, secara tidak sengaja, menyentuhnya. Bukan karena kamu kejam, tapi karena diam itu terlalu sunyi untuk bisa diabaikan. Mungkin dia akan belajar dari sini. Mungkin tidak sekarang. Tapi suatu saat nanti, ia akan mengerti bahwa yang membuatnya meledak bukan kepergianmu, tapi rasa tidak berdayanya terhadap perasaan yang selama ini tidak pernah ia pahami. Dan kamu hanya menjadi cermin. Poin ketiga, menghubungi kembali. Pada titik ini, sesuatu dalam dirinya mulai gelisah. Bukan lagi karena marah, tapi karena diam itu terlalu panjang. Seperti yang kita bahas sebelumnya, emosi bisa muncul dalam bentuk ledakan atau keheningan yang samar. Tapi setelah itu lewat, ada masa transisi. Masa di mana dia mulai memikirkan kembali. Apa aku harus menghubunginya? Ini bukan soal gengsi. Bukan juga tentang siapa yang lebih dulu pergi. Tapi soal satu pertanyaan yang mengganggu pikirannya tiap malam. Kalau aku tidak bicara sekarang, apa ini akan benar-benar berakhir? Dia mulai membuka percakapan lama. Menyentuh layar seperti menyentuh kenangan yang belum usai. Kadang dia menulis pesan, lalu menghapusnya. Ulang. Lagi. Sampai akhirnya, satu pesan dikirim. Bisa sesederhana, kamu nggak apa-apa. Tapi bagi dia, itu adalah langkah yang penuh keraguan. Di sisi lain, kamu juga tahu bahwa pesan itu tidak muncul begitu saja. Ada perang batin sebelum ia berani mengetik. Dan mungkin kamu juga bertanya-tanya, apakah itu tanda cinta? Atau hanya ego yang tidak rela kamu terlihat lebih tenang tanpa dia? Di fase ini, bukan hanya komunikasi yang sedang dicoba dibuka, tapi juga kemungkinan. Mungkin dia ingin kamu memberi isyarat bahwa masih ada ruang untuknya. Mungkin dia hanya ingin menguji apakah kamu benar-benar bisa pergi. Atau bisa juga, dia hanya ingin menutup cerita dengan kalimat yang pantas. Kamu mungkin juga tergoda untuk membalas cepat. Tapi ingat, bukan siapa yang lebih cepat menjawab, tapi siapa yang benar-benar tahu kenapa mereka membalas. Kita terbiasa mengira bahwa orang yang menghubungi kembali adalah yang peduli. Padahal bisa saja dia hanya butuh kelegaan. Untuk menenangkan batin, bukan untuk menyambung kisah. Menurut beberapa riset, saat kita merasa kehilangan koneksi emosional, otak akan memproduksi lebih banyak dopamin saat kita berani membuka kembali saluran komunikasi. Rasa berani itu terasa seperti kemenangan kecil, padahal belum tentu menuju penyelesaian. Kita juga sering salah menafsirkan kalimat-kalimat seperti, "Aku cuma mau tahu kabarmu." Kalimat itu bisa berarti apa saja. Bisa jadi dia benar-benar peduli. Tapi bisa juga, dia hanya tidak tahan melihat kamu baik-baik saja. Dan kamu? Mungkin kamu tersenyum kecil saat membaca pesan itu. Tapi diam-diam, kamu juga mulai bertanya pada dirimu sendiri. Apa aku masih ingin menjawab? Atau aku hanya rindu perasaan disukai? Itu yang membuat bagian ini begitu rumit. Karena apa yang sedang dia lakukan adalah sebuah usaha untuk mengikat lagi, tanpa tahu apakah kamu masih ingin diikat. Kamu perlu tahu, tidak semua pesan perlu dibalas, tapi tidak semua pesan juga harus diabaikan. Kadang, balasanmu bukan untuk dia, tapi untuk dirimu sendiri. Sebagai penanda bahwa kamu sudah dewasa, cukup sadar, dan tidak lagi bicara dengan luka. Lalu kamu membalas, "Aku baik," dan kamu tahu, kali ini, kamu benar-benar baik.
Bukan karena kamu ingin dia kembali, tapi karena kamu sudah selesai berharap. Itu yang membuat keheningan jadi lebih bermakna. Karena pada akhirnya, yang menyembuhkan bukan pesan yang dikirim, tapi keputusan untuk tidak menaruh seluruh harapan dalam satu notifikasi. Dan mungkin itu satu-satunya hal yang membuat kamu tidak lagi gentar saat dia kembali bicara. Poin keempat, menguji batas. Kadang seseorang tak lagi bertanya, "Kamu masih sayang aku?" Tapi dia mulai menciptakan situasi di mana kamu akan membuktikannya sendiri. Dan itulah titik baru yang muncul setelah dia mulai tenang, lalu berpikir, jika kamu diam, maka diam juga bisa menjadi caramu menguji. Tapi di sisi seberang, dia akan mulai bertanya. Bukan secara langsung, tapi lewat tindakan yang kamu tahu, tak mungkin kebetulan. Seseorang yang merasa ditinggalkan diam-diam akan menciptakan jebakan. Bukan karena dia jahat, tapi karena dia takut kamu berhenti peduli. Scene-nya bisa seperti ini, tiba-tiba dia upload story banyak banget, selfie, caption semi galau, mungkin juga foto sama cowok lain, tapi kamu bisa melihatnya. Itu bukan tentang kebahagiaan, tapi tentang validasi. Dia ingin tahu, kamu masih melihat atau sudah benar-benar pergi? Dalam kepala seseorang yang menguji batas, ada pertanyaan yang tidak pernah dia ucapkan. Kalau aku bikin dia marah, apa dia akan tetap tinggal? Lucu kan? Kadang yang kita sebut cinta justru diukur dengan berapa lama seseorang tahan disakiti. Seperti yang kita bahas di poin sebelumnya, keheningan bisa membuat seseorang ingin kembali. Tapi saat dia kembali, dia tidak selalu datang dengan jujur. Kadang dia membawa ujian, karena dia belum bisa percaya bahwa dirinya lah yang pantas dicintai. Maka dia uji kamu. Sejauh apa kamu rela bertahan? Dan yang menarik, banyak orang tidak sadar sedang bermain di area ini. Mereka berpikir sedang menguji komitmen, padahal sedang menyabotase sesuatu yang sebenarnya bisa diselamatkan. Di sisi psikologi hubungan, ini disebut intermittent reinforcement. Tarik ulur yang membuat ketagihan, seperti lotre emosional. Kamu tidak tahu kapan dipeluk, kapan diabaikan, tapi justru itu yang membuat kamu bertahan. Dan pelaku, entah sadar atau tidak, mendapat suntikan dopamin setiap kali kamu memberi respons. Karena bagi mereka, cinta bukan soal kedekatan, tapi soal pengaruh. Sayangnya, permainan ini tidak pernah berakhir baik. Jika seseorang terus diuji, lama-lama dia berhenti membuktikan. Karena yang awalnya ingin menunjukkan cinta, bisa berubah menjadi pertahanan diri. Dan dalam banyak kasus, perempuan lebih terbiasa menguji secara tidak langsung. Karena mereka diajarkan bahwa menyatakan secara gamblang itu terlalu frontal. Maka kode-kode pun muncul dari diam, menyindir, atau menjauh perlahan. Tapi kadang kode itu tidak terbaca sebagai aku butuh dipahami, tapi sebagai aku lelah dan ingin pergi. Padahal maksudnya justru ingin ditahan. Jadi saat kamu melihat seseorang bersikap aneh, memancing, atau bahkan menyakitimu, mungkin bukan karena dia benci. Bisa jadi, dia hanya belum tahu cara berkata, "Tolong yakinkan aku bahwa aku aman." Dan kamu yang diam, jangan terburu-buru marah. Mungkin ini bukan pertempuran, tapi bentuk dari ketidakmampuan seseorang untuk bilang jujur, "Aku takut kamu pergi." Tapi di sisi lain, kamu tidak wajib lulus ujian yang kamu tidak daftarkan sejak awal. Karena mencintai tidak berarti harus terus membuktikan. Dan orang yang dewasa tidak menguji untuk mencari alasan bertahan, tapi dia bicara supaya bisa menyembuhkan rasa takut kehilangan tanpa harus menyakiti orang lain. Poin kelima, menilai kembali nilai dirimu. Setelah diam, ada jeda yang tak terucap, tapi justru di sanalah ia mulai memikirkanmu, bukan sekadar sebagai sosok yang pernah hadir,